Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat lancar. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk yang baru menemukan channel kami, selamat datang, selamat bergabung, selamat menyaksikan video-video tutorial dari kami. Untuk kesempatan sore hari ini kita akan tutorial cara ganti oli gardan, tepatnya tutorial sederhana ya. Namun di tutorial yang amat sangat sederhana ini mungkin dari teman-teman masih banyak ya yang bertanya-tanya, karena kami juga di sini di bengkel tepatnya ya, masih juga banyak yang bertanya untuk oli gardan itu baiknya diganti atau cukup ditambah saja. Masalahnya banyak yang berpendapat katanya kalau oli gardan dilakukan penggantian malah timbul untuk suara gardan itu jadi mendengung. Namun menurut pengalaman kami di sini ya, atau sepengetahuan kami di sini, untuk oli gardan itu menurut pendapat kami di sini hukumnya wajib ya melakukan penggantian di kilometer tertentu. Masalahnya sudah kita ketahui untuk di dalam gardan, tepatnya di sini ya, atau di transmisi sama, untuk di dalamnya itu banyak bearing dan sudah dipastikan banyak juga gear atau gigi ya yang memerlukan pelumasan yang maksimal di sini, karena sudah kita ketahui untuk oli itu punya usia pakai ya. Makanya apabila terlalu lama tidak diganti, sudah dipastikan untuk kondisinya itu kotor untuk oli. Kemudian selain kotor ya, untuk oli itu apabila terlalu lama tidak diganti, untuk daya tahan panasnya jadi berkurang. Kemudian tidak menutup kemungkinan untuk olinya itu bisa saja terkontaminasi dengan uap air ya. Makanya untuk pelumasannya itu kurang maksimal. Makanya untuk kesempatan kali ini kita akan ganti oli gardan ya. Kalian di sini takutnya masih ada kawan-kawan yang belum paham ya untuk cara mengganti oli gardan, kemudian untuk patokan mengisi oli gardan. Untuk penggantian oli gardan sini khususnya mobil T120SS ya. Untuk kebiasaan kami di sini menganjurkan untuk penggantian oli gardan itu tiap kelipatan 20.000 km. Begitu juga dengan oli transmisi ya di depan. Dan sepengetahuan atau sepengalaman kami di sini ya, kami sering melakukan penggantian oli gardan baik di mobil apapun itu. Kami pribadi di sini belum pernah menemukan untuk gardannya itu menimbulkan suara mendengung setelah melakukan penggantian oli gardan. Mungkin ada di sini dari kawan-kawan ya yang sudah mengalami kasus seperti itu. Cuma untuk teorinya menurut kami untuk gardan tersebut memang sudah ada kendala kerusakan di dalamnya. Cuman karena mungkin sudah terlalu lama tidak diganti, otomatis untuk olinya itu kental ya. Makanya apabila dilakukan penggantian menggunakan oli standar lebih encer, untuk suaranya itu malah keluar atau terdengar. Padahal aslinya untuk gardannya itu sendiri, sebelum melakukan penggantian oli gardan tersebut sudah dipastikan untuk gardan tersebut sudah ada kelainan. Untuk menurunkan oli gardan ya, atau mengeluarkan oli gardan, kita cukup membuka satu buah baut pengikat di sini menggunakan kunci L, karena kebetulan untuk mobil ini tahun agak muda ya. Cuman kebanyakan untuk penutup bautnya atau baut pembuangan olinya itu kalau tidak kunci L biasanya baut 24 ya. Intinya yang posisi bautnya bagian bawah. Untuk baut yang atas ini untuk baut pengisian. Dan jangan sampai ketinggalan ya saat melakukan penggantian oli gardan seperti ini. Langkah lebih baiknya sekalian mengecek kondisi lubang pernapasan, atau kami menyebutnya kalau di sini ablas ya, lubang ablas seperti ini. Sengaja sudah kami kasih lem di sini karena suka ada keluar ya untuk rembesan olinya di sini, makanya sengaja kami kasih lem seperti ini. Diusahakan untuk posisi lubang di dalamnya itu jangan sampai tersumbat ya. Karena apabila lubang pernapasan ini sampai tersumbat, malah efeknya ke bagian seal roda atau ke bagian seal pinion yang gampang jebol. Bisa kelihatan untuk penampakan oli ya.
untuk kelipatan 20.000 km. Kondisi oli sudah keruh seperti ini. Sudah dapat kita bayangkan ya, apabila untuk sekian puluh ribu kilometer atau yang bahkan tidak pernah melakukan penggantian, sudah dapat kita bayangkan untuk kondisi olinya, kotornya seperti apa. Kemudian bisa dilihat di sini ya, untuk kotoran yang menempel di bagian penutup oli sudah tebal seperti ini. Makanya yang sudah sering kami jelaskan ya, untuk oli gardan itu wajib hukumnya untuk melakukan penggantian. Oke, lanjut. Untuk olinya sudah kita isi ya di sini. Untuk patokannya rata lubang seperti ini bisa kelihatan untuk kondisi olinya. Kemudian oli yang kami gunakan, kebiasaan kami di sini menggunakan oli dengan kekentalan 90 seperti ini. Tapi khusus untuk gardan ya. Karena untuk yang ini juga kekentalannya 90, tapi untuk oli yang ini dikhususkan untuk transmisi. Cuma untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu ya. Untuk oli gardan itu menurut teori kami di sini wajib hukumnya untuk melakukan penggantian. Karena kalau menurut kami ya, teori untuk oli lebih baik tidak diganti itu kami kira tidak masuk akal ya. Kalau memang seperti itu untuk teorinya, kenapa untuk oli mesin juga harus dilakukan penggantian? Untuk tutorial penggantian atau penjelasan tentang penggantian oli gardan, khususnya di mobil T120SS, cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang ingin melakukan penggantian oli gardan sendiri di rumah. Sampai jumpa dengan kami di video-video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.